Diawali dari si wangi-wangi Mika-chan yang akan pergi ke Tokyo untuk mengikuti sebuah kontes. Namun nampaknya kereta yang akan ia naiki harus menunda keberangkatan karena sedang ada insiden munculnya makhluk tak dikenal di Tokyo. Dipore-pore Nana yang sebelumnya gagal terpilih dalam audisi sebuah peran, kini ia mencoba kembali mengikuti audisi berikutnya. Di lain tempat, seorang pria nampaknya menaruh dendam pada sosok pria parubaya yang sepertinya ia orang penting karena wajahnya sempat terlihat di sampul majalah yang dibaca Mika tadi. Sementara itu, pihak kepolisian sedang menangani insiden makhluk tak dikenal yang teridentifikasi sebagai nomor 45, yang mana ia menutup akses semua jalur di pusat perbelanjaan bawah tanah dengan menghancurkan jalur akses keluar hingga menjadi puing-puing reruntuhan. Insiden ini melibatkan seluruh pihak kepolisian di semua distrik di Tokyo yang berupaya untuk mengevakuasi para korban dengan menetapkan satu jalan keluar dan mengirim beberapa derek untuk mengangkat puing-puingnya. Di TKP terdapat ratusan mayat korban dari Shibaberu di mall bawah tanah dengan jumlah 682 orang, dan ternyata masih kurang 47 orang lagi, yang berarti total keseluruhan target mangsanya yaitu 729 orang. Sementara Baruba dan Gadoru mengamati dari sebuah gedung, dan baru kali ini Gadoru mengakui aksi dari bawahannya yang termasuk spesial karena ia memiliki kemampuan bertarung yang tinggi, yang mana Beberu menutup semua jalan keluar supaya memudahkannya untuk membantai semua mangsa dalam satu mall. Namun Baruba meragukan hal tersebut karena Linto masih memiliki Kuga, dan Kuga yang sekarang berbeda dengan Kuga yang dulu. Begitupun dengan Linto yang memiliki banyak perubahan, mereka lebih cerdas dengan peradaban yang modern. Linto ni wa Kugaがいるぞ。逃げ道を塞いでクーガは変わった。Linto そのものが変わっている。 Beberapa saat kemudian, Sugita mengabarkan pada semua unit bahwa Godai sedang melakukan perlawanan dengan nomor 45. Namun pihak kepolisian tidak banyak membantu karena senapan khusus yang mereka miliki tidak mempan padanya. Ichijo yang masih dalam perjalanan menuju ke TKP, ia sepertinya membawa senapan khusus dan peluru pelemas otot buatan Enokida. Beralih ke Godai yang akan menghabisi makhluk nomor 45 yang bernama Go Baberuda. Ia mengatakan bahwasanya pukulan Kuga sepertinya mampu membunuh banyak mangsa. Godai yang hampir terprovokasi, ia nampak mencoba menahan amarahnya. Hal ini ia lakukan tentu saja agar ia tidak menjadi kesatria hitam, dan pertarungan pun dimulai. たくさんの獲物を殺せるだろう。Ketika Beberu terkena Mighty Kick yang mana tak berdampak apapun pada tubuhnya, ia kemudian mengubah tubuhnya ke bentuk Herculean hingga para anggota polisi dibuat keheranan melihat perubahan bentuk pada Grongi yang satu ini, yang namanya didasarkan kata Jepang yaitu Bavaro yang berarti kerbau. Ia menggunakan ornamen di tubuhnya dan merubahnya menjadi palu baja yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat fatal dan dapat menimbulkan kerusakan yang luar biasa hingga meninggalkan beberapa tompel pada armor Titanya. Dan gaya serangannya yang membabi buta membuat Godai hampir berada di ambang kematian. Kata. Namun Godai beruntung nyawanya tertolong ketika Ichijo dengan skill penembak jitunya berhasil mengenai tubuh Beberu dengan peluru pelemas otot yang membuat pergerakannya terhenti. Padahal kalau nggak ada Ichijo, Kuga pasti udah tamat. Sial. Setelahnya Godai menggunakan Beat Goram membawa Beberu ke area ledakan. Ichijo yang akan menyusul. Seketika itu muncul si Dagufa yang mana aura kemunculannya dirasakan oleh Ichijo. Mungkinkah ia sengaja memberitahukan kehadirannya pada Ichijo karena Ichijo menggagalkan aksi Beberu yang hampir membunuh Kuga.
Sesampainya di area ledakan, Godai mengatakan pada Chijo yang mana ia teringat apa yang dikatakan Enokida. Jika menggunakan kekuatan racing sembari mengendarai motor yang telah menyatu dengan Goram, maka Goramnya juga ikut berubah. Chijo pun kemudian meresponnya, nyasok wa tugas kendai, dan benar saja seusai mementalkan si Baberu, kekuatan racingnya menyatu dengan Goram. Karena wujud Herculean pada si Baberu ini memang harus dikalahkan dengan kekuatan racing Mighty X Racing Beat Goram. Area ledakan dari si Baberu nampaknya sama besar dengan ledakan si Bada ataupun si Gemgo. Namun ada perbedaan untuk ledakan dari sang Kevagel ini yang mana ada sebuah pola vertikal mengarah ke atas. Untuk ledakan si Jaza sepertinya juga sama. Namun karena ia meledak di dasar laut, maka tidak terlalu diperlihatkan pola ledakannya. Beralih ke Tsubaki yang sedang mengotopsi mayat si Gomarudin, dan nampaknya ia menemukan sebuah fakta tentang sesuatu yang ada pada tubuh si Goma. Ichijo menghubungi Enokida dan memberitahukannya bahwa peluru pelama ototnya mampu melumpuhkan makhluk nomor 45. Meskipun hanya bekerja sesaat, namun setidaknya berhasil menyelamatkan Godai dari kematian. Kemudian mereka berencana akan mengadakan rapat untuk membahas tentang makhluk tak dikenal yang belakangan ini setiap kemunculannya semakin kuat, dan rencana mereka dalam menghadapinya. Di lain tempat, Baruba mengetahui Baberu yang telah terbunuh, dan kini tinggal giliran sang Gepagel terakhir, Grongigo terkuat, Gadoru. Namun sepertinya ia akan melakukan persiapan terlebih dahulu untuk Gegerunya. バベルも殺された。次はお前の番だな。必ず勝つ。 Di Departemen Penelitian Nasional Kepolisian, Enokida, Jin, Ichijo, Tsubaki, Sakura, dan Godai sedang memulai rapat untuk menguak misteri tentang makhluk tak dikenal dan rencana mereka ke depannya dalam menghadapi situasi ini. Dimulai dari Tsubaki selaku ahli forensik yang berdasarkan data sampel dari para makhluk tak dikenal yang selama ini ia kumpulkan dan penelitian yang dilakukan bersama timnya selama berbulan-bulan, disimpulkan bahwa pada sel makhluk tersebut bisa dipastikan makhluk tak dikenal secara biologis sama dengan manusia. Dan dari temuan batu yang ada di perut setiap mayat, diketahui bahwasannya batu tersebut berfungsi dalam persebaran sistem saraf pada makhluk tak dikenal yang dapat meningkatkan kekuatan mereka ketika berubah menjadi monster, serta memberikan kemampuan misterius ketika bertarung. Kekuatan dalam merubah wujud dan senjata mereka memiliki mekanisme yang sama seperti Kuga, karena batu yang dimiliki para Grongi merupakan benda yang sama seperti batu Amadam yang dimiliki Godai. Namun menurut Jin, mekanisme pada kekuatannya sama, akan tetapi kenapa cara penggunaannya berbeda. Penggunaan yang dimaksud adalah kenapa mereka menggunakan kekuatan tersebut untuk membunuh manusia. Berdasarkan hasil foto rongseng dari tubuh si Goma dan Godai, terlihat mekanisme perubahannya sama persis. Namun menurut Godai, perubahan pada si nomor 3 ini sepertinya karena ia menggunakan kekuatan Dagufa, yang mana Dagufa adalah sang pembawa kegelapan terbesar. Mendengar hal tersebut, Tsubaki pun mengkhawatirkan Godai karena ia tidak ingin Godai menjadi senjata yang hidup hanya untuk bertarung. Hasil penelitian Goram yang dilakukan Enokida bersama Jin, mereka menemukan fakta tentang Goram dan Amadam yang rupanya terbuat dari benda yang sama, yang membuat Goram dapat menerima sinyal kekuatan dari batu Amadam jika Godai memanggilnya. Lalu Sakura menyimpulkan yang mana Amadam memberikan kekuatan yang berbeda-beda itu karena tergantung keinginan dari pemakainya. Maka dari itu, jika Godai mampu mengendalikan keinginan akan munculnya rasa kebencian, ia tidak akan menjadi makhluk yang mengerikan yang hidup hanya untuk bertarung. Sedangkan Grongi sudah pasti makhluk mengerikan itu sendiri, yang sepertinya dahulu mereka juga manusia, namun karena mereka menggunakan kekuatannya atas dasar kebencian dan sifat buruk lainnya, akibatnya membuat mereka menjadi makhluk yang hidup hanya untuk bertarung. Dan rapat pun berakhir dengan masing-masing mengacungkan jempol pada Tsubaki, yang mana ia terlihat cemas, namun karena melihat yang lain nampak tidak meragukan Godai, maka ia pun harus menghilangkan rasa cemas tersebut. 大丈夫？ダメですよ、五代君を見損なっちゃ。死に働きかけるのはあくまで五代の意志だってことだ。そうそうね。死にそれか意志。まあな。
Setelahnya Godai akan ke tempat Minori, sedangkan Ichijo akan mengunjungi acara pertunjukan seruling Mika-chan sebagai bentuk penghormatan pada mendiang ayahnya, yaitu Profesor Natsume, yang bertempat di gedung Arikawa, yang mana nama gedung ini sepertinya tempat keberadaan orang penting tadi yang ditargetkan si pria misterius. Ketika Mika hendak memasuki gedung tersebut, benar saja si pria ini dengan gelagat mencurigakan nampak mengikutinya dan akan melakukan sesuatu pada Mika-chan. Yang ternyata ia hanya memberikan gelang kerang padanya. Beberapa saat kemudian, Mika memasuki arena kontes dan nampaknya terfokus pada salah satu kursi dengan sebuah tulisan Jepang. Hal ini membuat saya penasaran. Alhasil ketika saya terjemahkan ke dalam Google, ternyata itu kursi untuk Presiden Arikawa. Ini berarti orang tersebut adalah seorang presidir dari sebuah perusahaan yang bernama Arikawa, yang sepertinya Mika berharap si bapak presidir hadir dalam acara tersebut dengan menyaksikan pertunjukannya. Si pria misterius rupanya mendapati Pak Presiden di sebuah toilet yang mana ia asal main sergap tanpa peduli si bapak yang belum selesai dari aktivitasnya. Sesampainya di TK Wakaba, Godai langsung menghampiri anak-anak. Ia melampiaskan rasa rindunya dengan bermain dan menghibur mereka. Sementara Enokida mendapati Goram yang telah kembali dan ia dibuat keheranan karena warnanya kini berbeda. Ia agak kemasan, yang mana ini dipengaruhi kekuatan racing ketika penggabungan dengan Goram. Ichijo yang telah sampai di gedung Arikawa, ia melihat beberapa anggota kepolisian nampak sedang melakukan penyelidikan. Lalu ia bertemu dengan rekan seprofesinya yang merupakan teman lama. Ia bernama Katsuragi. Di sini Katsuragi menjelaskan pada Ichijo bahwa pihak kepolisian kini sedang digegerkan dengan insiden menghilangnya Presiden Arikawa Japan, yang dimana ia akan menghadiri acara kontes yang diselenggarakan di gedung Arikawa. Pantas saja si Pak Presiden gampang diculik karena ia sepertinya tidak membutuhkan pengawalan dan merasa aman berada di gedungnya sendiri. Menurut Katsuragi, menghilangnya si Presdir karena beberapa saat yang lalu Arikawa melakukan pemutusan hubungan kerja massal yang memungkinkan ada orang yang dendam padanya, dan Katsuragi nampaknya menyadari ada seseorang yang mencurigakan di sekitar gedung. Ichijo kemudian menawarkan diri untuk turut serta menangani persoalan tersebut. Namun Katsuragi mengatakan sepertinya tidak perlu karena ini urusan gua, bukan urusan lu, Jo. Lalu Ichijo pun menemui Mika dan mereka pun mengobrol. Di tempat lain, Gadoru akan bersiap untuk memulai gegerunya. Berubah dengan gaun merahnya serta pencahayaan yang cukup kontras, ia terlihat nampak segar kayak habis keramas, ya enggak sih? Namun sepertinya persiapannya belum selesai karena Gadoru menemukan sebuah petunjuk kekuatan baru dari Kuga. Nah, apa nih maksudnya? Apakah ini salah satu kemampuan Gadoru dalam mendeteksi lawan atau ada sesuatu yang lain? Entahlah, yang jelas sang Gevagal nomor 1 ini gegerunya pasti lebih mengerikan. Kasada wa Jiba-san Jin Raza-san 新たな力か Gedabasa Ku Seusai menemui Minori dan bermain bersama anak-anak, selanjutnya Godai akan pergi menuju gedung Arikawa, tempat di mana Mika akan memulai kontesnya. Beralih ke Ichijo, ia menjelaskan pada Mika bahwa makhluk nomor 0 yang dahulu membunuh ayahnya, yaitu Profesor Natsume, kini dalam penanganan khusus, yang mana pihak kepolisian berupaya untuk selalu memantau setiap pergerakan yang dilakukan makhluk yang satu ini. Mendengar hal tersebut, Mika sangat berharap banyak pada pihak kepolisian agar makhluk nomor 0 segera lenyap dari muka bumi. Untuk mengenang sang ayah, kini yang dilakukan Mika adalah berlatih main seruling pemberian ayahnya sebelum meninggal. Ketika mereka membicarakan oleh-oleh yang dibawakan Mika untuk Ichijo, yaitu kue manju, kue khas Jepang, Mika nampak keheranan dengan detektif yang satu ini, karena menurut Mika, Ichijo biasanya mukanya selalu serius, akan tetapi rupanya Ichijo bisa tertawa juga. Namun momen tersebut hanya beberapa saat, karena Mika akan segera memulai pertunjukannya. Di sisi lain, Katsuragi bersama anak buahnya nampak buru-buru menuju ke suatu tempat. Tentu saja ini membuat Ichijo pingin ikutan, karena bukan Ichijo namanya jika hobinya yang selalu nyari perkara dan cari mati. Beralih ke Godai, dalam perjalanan
menuju ke gedung Arikawa, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran Dagufa. Seperti biasanya untuk mendeteksi keberadaannya, ia menggunakan mode Pegasus dan seketika itu bagaikan terkena aura penakluk atau Hosoku Haki yang hanya melihatnya saja membuat Godai hingga kembali ke bentuk growing dan bahkan ia ditaklukkan hingga ke wujud semula. Lantas sekuat apa si Dagufa ini karena terlihat levelnya sangat jauh berbeda. Kembali ke Mika yang sudah memulai kontesnya, dan secara bersamaan di atap gedung terjadi situasi dramatis yang mana Pak Presiden Arikawa Seiichiro sedang dalam penyanderaan. Tim dari Katsuragi rupanya telah mengidentifikasi tersangka yang bernama Mamiya Masahiko, yang mana ia mantan karyawan yang bekerja di perusahaan Arikawa dan diketahui motif dari aksinya yaitu ia sakit hati karena telah di PHK dari pekerjaannya. Insiden tersebut menyebabkan salah satu bawahan Katsuragi terkena luka tembak karena Mamiya merasa terpojok hingga berupaya melarikan diri yang pada akhirnya melepaskan Presdir Seiichiro. Ichijo yang berupaya mengejarnya tak tanggung-tanggung, ia lompat dari ketinggian, buset dah. Dan begitu Mamiya keluar dari gedung, ia kembali menyandra salah satu warga sipil. Mika yang seusai manggung tentunya menyaksikan kejadian dramatis tersebut. Dengan skill penembak jitu, Ichijo berhasil melumpuhkan Mamiya yang mana tembakan tersebut tepat sasaran pada senjata Mamiya yang membuatnya melepaskan pistol dari genggamannya. Sementara Mika dibuat kaget melihat keganasan Ichijo yang menaklukkan penjahat, karena bagaimana tidak shock, beberapa saat yang lalu ia mengobrol dengannya sambil ketawa ketiwi. Ichijoさんも笑うんですね。桜木さんが言ってた通り、凄腕ですね。いえ。 Mika nampaknya ketakutan dengan sosok Ichijo. Ia sepertinya tidak menerima kenyataan melihat sisi Ichijo yang serius, bahkan lebih dari itu. Dan menurut Mika, Ichijo tidak membutuhkan sifatnya yang have fun yang beberapa saat yang lalu tertawa dengannya. Namun menurut Godai, Ichijo yang serius maupun yang tertawa itu adalah dia yang sebenarnya. Karena mau bagaimanapun, tanggung jawabnya lah yang membuatnya demikian. Dan scene diakhiri dengan Ichijo yang menatap senja, yang berarti ia menantikan di mana hari akan berjalan seperti biasanya, yaitu hari di mana ia tidak berurusan lagi dengan makhluk tak dikenal.